Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak mengenai reproduksi? Adakah yang mengetahui mengenai sistem reproduksi? Saya, Ibu. Wah, hebat sekali. Ika, silahkan dijawab, Ika. Menurut saya, sistem reproduksi itu adalah kumpulan organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Wah, pintar sekali, Ika. Nah, menurut Yeri sendiri, benar nggak pernyataan dari Ika? Benar, Bu, karena pada di situ dapat bertemu antara sel sperma dan sel telur, jadi bisa menghasilkan keturunan. Benar sekali ya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan untuk penjelasan materi mengenai sistem reproduksi, Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran yang akan tercapai di pembelajaran kali ini. Jadi anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan Ika dan juga Yesi, bahwa sistem reproduksi merupakan sekumpulan organ yang digunakan untuk menghasilkan keturunan baru. Nah, pada sistem reproduksi itu kan ada dua ya, reproduksi pada pria dan juga wanita. Nah, pada pria dan wanita ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Nah, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian, pada modul ini Ibu sematkan video untuk menambah wawasan kalian. Nanti kita akan bedah bersama-sama ya. Ya. Setelah kita menonton video tadi, dapat Ibu jelaskan ya anak-anak bahwa sistem reproduksi pada manusia ada dua, pria dan wanita kan. Nah, pada pria itu tempat untuk menyimpan, kemudian mengeluarkan sperma yang nantinya akan dibuai ke sel telur. Sedangkan pada wanita itu nanti akan menghasilkan sel telur dan tempat untuk berkembangnya janin sampai melahirkan seperti itu. Nah, kedua sistem reproduksi ini sangat berkaitan ya, sangat berperan penting maupun pria maupun wanita seperti itu. Nah, setelah kita mengulik video sistem reproduksi secara global ya, secara umum, kita akan merujuk ke sistem reproduksi pria dulu, lalu ke wanita. Baik, di depan kalian ini ada modul organ reproduksi pria. Sebelum kita memasuki materi organ reproduksi pria, anak-anak adakah yang mengetahui mengenai spermatogenesis? Erika, silahkan dijawab Erika. Spermatogenesis, sperma itu kan ya sperma, genesis itu proses pembentukan. Jadi spermatogenesis adalah suatu proses yang terjadi di testis untuk membentuk sperma. Benar sekali, keren ya Erika ya. Nah, betul sekali ya penjelasan dari Erika, anak-anak. Jadi tempat untuk memproduksi sperma itu berada di organ testis. Nah, namun untuk menambah atau agar kalian lebih memahami materi, Ibu sediakan kode QR untuk kalian tonton videonya di sini. Nah, tapi Ibu akan terus membimbing kalian untuk kita nonton sama-sama, kita ulik bagaimana proses spermatogenesis itu terjadi. Baik anak-anak sekalian, tadi kan kita bersama-sama telah mengulik video berupa spermatogenesis ya. Kita sudah mengetahui di mana sperma itu dihasilkan, kemudian bagaimana prosesnya, lalu organ-organ apa saja yang sudah terlibat di dalamnya. Lalu kita beralih ke sistem reproduksi wanita. Nah, anak-anak sekalian ini kan akan menjadi calon ibu ya. Adakah yang mengetahui organ-organ reproduksi pada wanita? Silakan Kak. Organnya itu yang pada ketahui itu ada ovum, ada ovarium, ada terus sudah itu ada Bu. Yang lain mungkin? Ada Bu, Silakan Ratna. ada vagina Bu. Oh ya, pintar sekali ya Farah, Ratna. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Baik, anak-anak sekalian, yang
tadi pertanyaan sudah Ibu lontarkan ke kalian, sudah dijawab beberapa teman kalian, benar ya bahwa sistem reproduksi pada wanita itu terdapat beberapa organ. Ada ovarium, kemudian ada vagina, ada serviks, kemudian di sini ada uterus, ada vagina juga, dan beberapa organ lainnya. Nah, lalu anak-anak sekalian, sistem reproduksi wanita dan juga pria itu kan saling berikatan ya, saling ketergantungan satu sama lain. Nah, nantinya bertemunya sel sperma yang dihasilkan oleh sistem reproduksi, maksud ibu organ reproduksi pria dengan wanita nanti kan akan bertemu tuh sperma dengan sel telur. Nah, adakah yang mengetahui dinamakan apa itu prosesnya? Fertilisasi. Betul sekali, fertilisasi ya. Nah, untuk lebih mendalami wawasan kalian, Ibu akan menampilkan video di Emodo. Baik, setelah tadi kita menonton proses fertilisasi terjadi, yaitu bertemunya sel sperma dengan sel telur yang nantinya akan menghasilkan keturunan baru, janin ya. Seperti kita semua ini berasal dari sel sperma dan sel telur yang bersatu. Nah, namun anak-anak sekalian, di balik proses fertilisasi yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, terdapat beberapa gangguan. Gangguan tersebut itu tidak bisa kita pungkiri ya, dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Nah, untuk lebih memahami materi ini mengenai gangguan-gangguan yang terjadi pada saat proses fertilisasi, Ibu akan menayangkan video mengenai gangguan reproduksi. Setelah kita menonton video gangguan-gangguan yang terjadi di saat proses fertilisasi, contohnya tadi kan ada kanker serviks, ada gangguan prostat, ada HIV atau AIDS itu yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita sehingga menyebabkan kondisi di mana manusia itu menjadi lemah, kemudian tubuh tidak memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Namun dari beberapa gangguan itu tadi masih banyak lagi gangguan-gangguan lain yang muncul dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, setelah kita memahami beberapa materi tadi, awalnya tuh dari apa aja ya sih? Ini ada menjelaskan dari organ reproduksi pria dan wanita, dan terakhir ada gangguan-gangguannya, Bu. Oke, betul ya. Jadi tadi ada sistem reproduksi secara global ya. Iya. Kemudian ada yang kedua reproduksi wanita, ketiga reproduksi pria, fertilisasi, dan yang terakhir adalah gangguan-gangguan. Baik, untuk memantapkan materi yang sudah Ibu berikan, Ibu akan bertanya mengenai organ-organ reproduksi pada pria. Adakah yang mengetahui organ ini? Saya, Bu. Silakan Ratna. Itu namanya testis, Bu. Oke, untuk yang di atasnya ini seperti lumbai-lumbai. Saya, Bu. Silakan Anda. Epididymis. Oke, lalu ada saluran panjang ini, adakah yang mengetahuinya? Saya, Bu. Ya. Itu Mas Deveren. Oke, pintar sekali ya kalian. Berarti kalian sudah memahami dengan seksama materi yang sudah Ibu berikan. Nah, Ibu akan memberikan lagi struktur organ reproduksi pada wanita. Siapapun boleh menebak, silakan mengangkat tangannya. Baik, di sini ada organ reproduksi pada wanita. Adakah yang bisa menebak di nomor 4 yang atas? Saya, Bu. Silakan Anissa. Uterus. Oke, pintar sekali. Terakhir yang nomor 5, adakah yang bisa menebak? Saya, Bu. Silakan Dika. Vagina. Oke, jadi betul ya jawaban dari anak-anak sekalian bahwa kalian sudah mantap dan luar biasa. Setelah kita mempelajari beberapa materi tadi, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian, yaitu lembar kerja peserta didik yang nantinya akan kalian kerjakan
untuk menambah wawasan kalian dan memperkuat materi yang sudah Ibu berikan. Untuk mengakses LKPD yang Ibu berikan, kalian bisa mengakses scan barcode yang ada di depan kalian. Boleh di-scan masing-masing ya. Di depan kalian ini Ibu sediakan lembar kerja peserta didik sistem reproduksi. Nah, jadi di dalam LKPD ini nanti kalian akan berkelompok. Kelompoknya sesuai semester kemarin ya anak-anak ya, jadi disesuaikan aja. Iya, Bu. Nah, untuk fase pertama yaitu menarik perhatian dan menjelaskan proses penyelidikan. Nah, nantinya Ibu akan menyediakan link video ini untuk kalian amati dan kalian tonton agar dapat meningkatkan berbagai keterampilan kalian menganalisis, mengsintesis informasi yang kalian dapat. Jadi nanti kalian akan mengamati link video yang sudah Ibu berikan. Kemudian dari fase 1 beralih ke fase 2, yaitu menyajikan suatu masalah yang akan dipecahkan dan suatu peristiwa yang tidak sesuai. Nah, setelah kalian menonton video-video yang telah Ibu berikan, kalian akan membaca dan memahami artikel. Nah, dari artikel ini tadi kalian bisa merumuskan beberapa masalah, 2-3 masalah yang akan kalian temukan dalam artikel yang sudah Ibu sediakan. Lalu untuk fase ketiga, Ibu meminta kalian untuk merumuskan hipotesis untuk menjelaskan masalah peristiwa yang tidak sesuai. Jadi tadi kan sudah merumuskan masalah, kalian juga akan membuat hipotesis dari rumusan masalah yang telah kalian buat. Seperti itu. Mungkin boleh membentuk kelompok ya anak-anak ya untuk mengerjakan LKPD. Baik, untuk kelompok 2 apakah sudah merumuskan masalah? Sudah ya. Jadi menurut kalian bagaimana artikelnya? Mudah dipahami atau bagaimana? Oke, silakan dilanjutkan ya. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan ke Ibu ya. Untuk kelompok 1 bagaimana ya? Ini sudah Bu, sudah mendapatkan. Oke, silakan dilanjutkan ya. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan. Iya, Bu. Baik anak-anak, apakah kalian sudah merumuskan masalah yang ada di LKPD tadi? Sudah. Benar sekali ya. Jadi setelah kalian merumuskan beberapa masalah dan membuat hipotesis, kita akan masuk ke fase 4, yaitu mengumpulkan data sebagai uji hipotesis. Jadi setelah kalian merumuskan masalah, membuat hipotesis, kalian akan mengumpulkan data untuk mendukung hipotesis yang kalian buat. Lalu kita masuk ke fase 5, yaitu merumuskan jawaban dan kesimpulannya. Nantinya akan kalian presentasikan tiap kelompoknya. Namun untuk fase 4 dan fase 5 ini akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan digunakan waktunya untuk mengerjakan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, mungkin pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas antusias kalian yang sangat luar biasa, yang semangat untuk mengikuti materi yang Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Apakah ada yang tidak masuk? Nihil. Oke. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita dari pertemuan sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mbak Anissa Putri boleh dipimpin lagi ya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah menjelaskan tugas yang Ibu berikan kepada kalian ya. Adakah yang masih ingat tugasnya apa saja? Tugasnya untuk menganalisis. Oke, jadi untuk mempresentasikan rumusan masalah dan juga hipotesis yang sudah dibuat dari LKPD ya.
Baik, untuk kelompok 1 boleh maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan pekerjaannya. Lalu nanti akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi yang telah kita kerjakan bersama-sama kelompok kami. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu di kelompok kami ini ada 2. Yang pertama itu bagaimana dapat terjadi adanya fenomena lahirnya bayi kembar, dan yang kedua itu bagaimana dapat terjadi fenomena kembar siam. Baik, untuk hipotesisnya, yang pertama itu fenomena lahirnya bayi kembar dapat terjadi karena adanya 2 sel telur yang dibuahi oleh 2 sperma yang berbeda, dan dapat juga terjadi ketika 1 sel telur kemudian dibuahi oleh 1 sperma kemudian mengalami pembelahan sel sehingga terdapat 2 embrio yang akan berkembang menjadi bayi kembar. Yang kedua, fenomena kembar siam dapat terjadi karena tidak sempurnanya pembelahan sel sehingga menghasilkan 2 embrio yang masih terhubung secara fisik. Kemudian untuk uji hipotesis yang pertama yaitu terlahirnya bayi kembar dapat terjadi dari 2 cara. Nah, untuk yang pertama ada kembar identik. Ketika 1 sel telur itu dibuahi oleh 1 sperma, kemudian akan mengalami pembelahan sel sehingga menghasilkan 2 bayi kembar identik. Sedangkan bayi kembar tidak identik ini dapat terjadi karena adanya pembuahan pada 2 sel telur dan 2 sel sperma tersebut sehingga menghasilkan 2 bayi kembar yang tidak identik. Kemudian untuk uji hipotesis yang kedua, adanya fenomena terlahir bayi kembar siam yang dikarenakan karena pembuahan 1 sel telur dan sel sperma yang mengalami pembelahan sel tidak sempurna, yaitu pada hari ke-13 setelah fertilisasi, karena diskusi embrionik sudah terbentuk dan diferensiasi sehingga embrio akan berlekatan dan menghasilkan bayi kembar siam. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis, hipotesis pada urutan pertama telah kami buat sesuai atau sejalan dengan literatur artikel yang telah kami temukan, yaitu bahwa fenomena lahirnya bayi kembar dapat terjadi karena adanya 1 sel telur yang dibuahi oleh 1 sperma kemudian mengalami pembelahan sehingga menghasilkan bayi kembar, atau dapat juga terjadi karena adanya 2 sel telur yang dibuahi oleh sperma yang berbeda. Kemudian hipotesis pada urutan kedua yang telah kami buat juga sesuai atau sejalan dengan data literatur artikel yang telah kami temukan, yaitu terjadinya fenomena kembar siam karena kegagalan pembelahan sel yang menyebabkan 2 embrio tidak terpisah secara sempurna sehingga terdapat fisik yang menempel. Baik, berikut presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, menurut Ibu keren sekali ya, presentasi dari kelompok 1 sudah cukup bagus dan sangat memahami dan mendalami materi sistem reproduksi. Untuk kelompok 2, boleh perwakilan dari kelompok untuk menanggapi mengenai jawaban dari kelompok 1. Saya Bu. Silahkan Ratna. Jadi berdasarkan hasil analisis kami dari kelompok 2 itu sebenarnya kesimpulannya itu sama seperti yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi Bu. Jadi hasil fertilisasi itu juga menentukan di mana terjadinya pembelahan. Baik, jadi hampir sama ya jawabannya dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Baik, setelah kita melakukan pengerjaan LKPD, kemudian kita mempresentasikan hasil sistem reproduksi, Ibu rasa atau Ibu harap kalian dapat memahami dan menerapkan materi-materi yang sudah Ibu berikan di kehidupan yang mendatang. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri
mata pelajaran kita hari ini, Ibu memberikan soal post-test yang akan kalian kerjakan, sehingga nanti dari soal-soal tersebut dapat membuat wawasan kalian lebih matang lagi. Boleh di-scan terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, dikerjakan secara individu ya, dengan fokus. Ibu berikan waktu kurang lebih 15 menit ya. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan post-test yang sudah Ibu berikan? Sudah. Baik, semoga soal-soal yang sudah kalian kerjakan dapat menambah wawasan kalian. Untuk itu Ibu akhiri, namun kita berdoa lebih dahulu ya, agar materi yang sudah Ibu berikan dan jawaban-jawaban yang sudah kalian paparkan itu dapat bermanfaat. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.